Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya perwakilan dari Divisi Keving 39, mahasiswa pecinta alam Jonggring Salakah, Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Grandi, yang kedua Adinda. Beberapa materi yang akan kami sampaikan yaitu seputar materi tentang divisi Keving. Di antaranya ada sejarah dan etika penelusuran gua, bahaya-bahaya penelusuran gua dan pencegahannya, karstologi, speleologi, teknik inventarisasi, dasar-dasar fotografi gua, biospeleologi, kemudian peralatan penelusuran gua, teknik penelusuran gua, pemetaan gua, simpul, rigging, rescue, dan single rope teknik. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah penelusuran gua. Di sini penyusuran gua pertama kali itu dilakukan oleh John Beaumont, seorang ahli bedah dari Somerset, England pada tahun 1674. Nah, namun penyusuran tersebut tuh tidak dilandasi oleh tujuan yang jelas sehingga pelaksanaannya kurang matang. Sedangkan orang yang berjasa dalam mendeskripsikan gua dengan tujuan ilmiah adalah Baron Johann Falsafor dari Slovenia, sekitar tahun 1670 sampai 1680. Nah, dia tuh berhasil memasuki 70 gua, membuat peta, terus juga sketsa dan menyusun buku setebal 2800 halaman. Nah, penelusuran gua di Indonesia juga sendiri tuh mulai muncul pada tahun 1990, berdirinya SPK Vina oleh Norman Edwin dan Dr. RK Teko yang selanjutnya bercabang menjadi Gerba Bumi, yaitu sekelompok penelusur gua yang berakibat ke petualangan dan olahraga, serta HIKESPI yaitu kelompok penelusur gua yang berakibat pada penelitian ilmiah dan konservasi. Oke, selanjutnya di sini ada lahirnya ilmu speleologi secara resmi. Ilmu speleologi itu teman-teman lahir pada abad ke-19 loh, berkat ketekunan Edward Alfred Martel. Nah, sewaktu kecil dia tuh memasuki gua Han di Belgia dengan ayahnya, seorang ahli paleontologi, kemudian mengunjungi gua Prene di Swiss dan Italia. Pada tahun 1888, ia juga mulai memperkenalkan penulisan gua menggunakan alat. Pada musim panas, ia dan teman-temannya juga mengunjungi dengan membawa gerobak yang isinya peralatan untuk penelusuran gua. Karena kegiatannya dia tuh dalam meneliti gua, maka Edward ini disebut sebagai barak speleologi. Nah, ilmu yang pelajari tentang gua disebut speleologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu spalion, dan logos ilmu. Lingkungan sekitar gua dapat berupa aliran lava yang membeku, batu pasir, batu gamping, gletser dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini ada etika penelusuran gua dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada etika dan moral terhadap diri sendiri, yang kedua ada etika dan moral terhadap orang lain, yang ketiga ada etika dan moral terhadap lingkungan. Yang pertama ini, penelusur gue tuh sadar bahwa kegiatan speleologi itu baik dari segi olahraga, segi ilmiahnya, bukan selalu untuk dipertontonkan. Lalu dalam penelusuran gue tuh si para penelusur gue bertindak sewajarnya. Harus penelusur gue tidak memandang rendah keterampilan dan kesanggupan sesama penelusur, sebaliknya. Lalu ada etika dan moral terhadap orang lain, itu tidak menggunakan bahan atau peralatan rombongan orang lain, terus tidak membahayakan penelusur lainnya, tidak mengasuh penduduk di sekitar gua, lalu jangan melakukan penelitian yang sama. Selanjutnya ada jangan gegabah atau menganggap kalian tuh penemu sesuatu, jangan. Terus setiap usaha penerus gua tuh sadar gitu loh, kalau ini tuh usaha bersama bukan usaha individu. Dan yang terakhir ada etika dan moral terhadap lingkungan. Di sini setiap penerus gua menyadari bahwa gua merupakan lingkungan yang sangat sensitif ya teman-teman, dan mudah tercemar gitu. Karenanya dapat himbauan gue tuh harus tidak mengambil sesuatu kecuali mengambil potret, terus tidak meninggalkan sesuatu, tidak membunuh sesuatu,
Terus si penerus gua tuh sadar bahwa setiap bentukan alam di dalam gua tuh bentuknya gini, kurang waktu tuh ribuan tahun lamanya, jadi nggak sebentar gitu loh. Dan setiap menelusuri dan meneliti gua tuh dilakukan oleh penerus gua dengan penuh respek, tanpa mengganggu dan mengusir kehidupan biota dalam gua. Oke, selanjutnya ada bahaya-bahaya gua dan pencegahannya. Yang pertama ini ada antroposentrisme, bahaya yang dapat menimpa manusia sebagai pelaku kegiatan penelusuran gua terbagi lagi menjadi bahaya yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini teman-teman tuh ada faktor mulai dari manusia, terus peralatan, terus dari gua tuh sendiri yang manusia nih contohnya kayak ceroboh, nekat, terus tersesat, tenggelam, terus salah dalam pembagian tim penelusuran, terus yang kedua ini peralatan tuh berkurangnya kayak kualitas peralatan itu sendiri, terus penggunaan tidak semestinya, bebannya berlebihan, terus penyusunan tidak terkontrol, terus yang dari alam ini seperti banjir, arus deras, lumpur dalam, terus sipol, lumpur hisap, runtuh, gas berbahaya seperti O2 tipis, CO2 tinggi, nitrogen, sulfur, racun karbit, terus ada binatang tanaman berbahaya, lalu hipotermia, dehidrasi, debu halus seperti batuk, sakit mata, pernafasan terganggu, tersambar petir itu. Ini yang kedua ada speleosentrisme, yaitu bahaya yang dapat menimpa gua akibat dipergunakan sebagai media kegiatan penelusuran gua ini, seperti pengaruh terhadap bentukan di dalam gua, terus pengotoran lingkungan gua seperti vandalisme, sampah, aroma tidak sedap teman-teman, terus perusakan ornamen gua seperti kayak pematahan, perusakan coret-coret di dinding tersebut, terus perusakan oleh penambangan di dalam gua, perusakan sistem hidrologi dan kualitas airnya, terus yang terakhir ada pembuatan bangunan dengan desain overkill. Karstologi. Di sini saya akan membagi 5 bagian dari pengertian karstologi, proses karstologi, tentang topografi, juga hidrologi kawasan karst, dan hubungannya dengan speleologi. Selanjutnya adalah pengertian kawasan karst. Karst merupakan daerah yang memiliki bentang alam dan pola hidrologi khusus yang bentuk dari kombinasi sifat batuan yang memiliki tingkat kelarutan tinggi serta porositas sekunder yang berkembang dengan baik. Penjelasan tersebut menurut Ford dan William tahun 2007. Selanjutnya ada penjelasan menurut Samudra tahun 2001, yaitu tentang kawasan karst dapat diartikan sebagai suatu kawasan yang diwarnai oleh kegiatan pelarutan atau klastifikasi dalam konteks yang lebih luas. Kawasan karst merupakan perpaduan antara unsur-unsur morfologi kehidupan, energi, air, gas, tanah, dan batuan yang membentuk satu kesatuan sistem yang utuh. Selanjutnya ada pengertian dari Glossary of Karst and Cave Terms, yaitu menyebutkan bahwa karst adalah bentukan permukaan bumi yang umumnya dicirikan dengan adanya lubang atau skin hole. Kemudian adanya sungai yang hilang atau sungai yang tanpa ujung, karena ujungnya ada di bawah permukaan bumi. Jadi makanya kenapa disebut dengan sungai hilang. Kemudian ada tekanan tertutup, aliran sungai atau sungai bawah tanah, dan juga gua. Daerah ini dibentuk oleh pelarutan batuan, terutama batuan gamping atau dolomit. Kemudian untuk dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang penetapan kawasan bentang alam karst. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan atau dolomit. Selanjutnya adalah ada keputusan juga dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan kawasan karst. Karst adalah bentukan bentang alam pada batuan karbonat yang terbentuk sangat khas berupa bukit, lembah, dolona, dan gua. Selanjutnya ada proses terbentuknya kawasan karst atau karst. Jadi, karst sebenarnya tidak hanya terjadi di batuan karbonat atau batuan gamping dan dolomit, namun sebagian besar
berkembangnya kawasan karst itu di batuan gamping. Jadi ada kawasan karst yang tidak di batuan gamping. Nah, berikut ini tipe-tipe batuan yang dapat berkembang menjadi kawasan karst. Nah, tabel di bawah ini merupakan menurut Gilliesson tahun 1996, yaitu ada 3 tipe batuan, yaitu ada karbonat, evaporit, dan silikat. Di dalam karbonat ada batu yaitu batu gamping atau dalam unsur kimianya disebut dengan CaCO3. Selanjutnya ada batu dolomit atau dalam unsur kimianya disebut dengan CaMgCO3-2. Nah, proses batuan ini untuk menjadi kawasan karst yaitu melalui proses bikarbonat. Contohnya yang terdapat di Indonesia atau di luar yaitu Gunung Sewu, Maros, dan Sangkuriang. Selanjutnya ada batuan evaporit. Nah, evaporit ini ada tipenya, ada jenis batuannya lagi yaitu gypsum, halite, dan anhydrite. Nah, prosesnya ini disebut dengan dissolution. Contohnya adalah Optimistskaja, Ukraina, Merat Malham, MT Sedom, Israel. Selanjutnya ada batuan silikat. Jenis batuan silikat yaitu sandstone, basalt, granit, dan laterit. Prosesnya yang terjadi adalah pelarutan silikat. Contohnya adalah Sima, Aonda, dan Auyantepui, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses terbentuknya karst. Nah, seperti yang ada di gambar, model konseptual kawasan karst yaitu adalah sebuah kawasan yang bisa dikatakan dia mengalami ada cekungan, ada retakan atau ada rekahan, dan itu terjadi akibat seringnya dia menampung air hujan maupun adanya gaya endogen dan eksogen dari bumi itu sendiri. Nah, klasifikasi adalah proses pelarutan batuan secara kimia oleh air pada batu gamping, gipsum, batu garam, atau batuan lain yang mudah larut, yang bertanggung jawab terhadap terbentuknya fenomena karst baik di permukaan maupun bawah permukaan bumi. Hal ini menurut Sommerfeld tahun 1991. Klasifikasi atau proses pembentukan lahan karst didominasi oleh proses pelarutan. Nah, seperti gambar yang kuning itu menunjukkan adanya air H2O yang turun dari langit menuju permukaan bumi. Kemudian dia bertemu dengan batuan gamping atau CaCO3, maaf. Nah, kemudian membentuklah struktur kimia di mana CaCO3 plus H2O plus CO2 atau karbon itu menghasilkan CaHCO3-2. Nah, hal ini bisa mengakibatkan di dalam batuan gamping tersebut itu bisa mengalami lubang atau mengalami proses yang namanya karstifikasi tadi. Jadi adanya air kemudian meluruhkan beberapa batuan dari batuan gamping tersebut, maka terbentuknya kayak cekungan atau sebuah cave atau lubang skin hole tadi. Nah, seperti itu. Kemudian topografi kawasan karst. Jadi kawasan karst ini kalau sudah terbentuk menjadi kawasan karst ada berbagai macam. Seperti ada yang namanya dolin, ada yang namanya polje. Dolin itu apa? Dolin adalah lekukan tertutup di permukaan akibat proses pelarutan dan peruntuhan yang memiliki ukuran bervariasi dengan kedalaman antara 2 sampai 100 dan diameter antara 10 sampai dengan 1000 meter. Jadi seperti yang ada di gambar, jadi dolin merupakan cekungan, akan tetapi bukan cekungan yang kecil tapi cekungan yang cukup besar. Kemudian ada polje. Menurut Richter tahun 1979, polje adalah cekungan atau lembah tertutup yang luas dan memanjang di daerah topografi karst yang mempunyai dasar mendatar dan dinding di sekelilingnya terjal. Berbeda dengan dolin, polje itu merupakan
tertutup, sama-sama tertutup, akan tetapi kalau di Polje itu cekungannya lebih datar dan lebih luas, sedangkan kalau di Dolin cekungannya itu lebih kayak menjulang atau gimana ya, atau kalau yang di Polje itu di sekelilingnya itu terdapat dinding-dinding yang lebih terjal atau istilahnya tebing. Nah, kemudian ada di samping kanan merupakan topografi kawasan Kars. Dari proses karstifikasi yang dari atas, dia bisa membentuk sungai bawah tanah. Nah, seperti gambar. Nah, kemudian hidrologi kawasan Kars. Air tanah di kawasan Kars diisi oleh air rembesan dari air hujan pada Batu Gamping, air pada lapisan tanah, air aliran dangkal, dan air embun. Berbagai komponen tersebut tercampur di dalam tanah dan akhirnya terkumpul pada zona freatik atau di atas lapisan kedap air. Setelah itu mengalir ke mata air Kars. Itu menurut Bogli 1980. Maksudnya di sini adalah air tanah yang terdapat di kawasan Kars itu rata-rata memang terbentuk dari air hujan pada umumnya, pada kebanyakan. Akan tetapi ada juga komposisi dari air aliran dangkal atau air embun. Nah, yang kemudian di dalamnya ini dia menyatu sebelum mengenai lapisan di mana itu yang kedap air. Nah, mereka menyatu. Nah, kemudian baru mereka mengalir ke mata air Kars. Kemudian ada hubungan Kars dengan speleologi. Kars merupakan bentang alam yang terbentuk dari proses pelarutan. Speleologi dapat dikaji di kawasan Kars. Hal ini dikarenakan kawasan Kars sendiri didominasi oleh batuan gamping yang bisa dan yang dapat membentuk suatu gua. Jadi speleologi sendiri kan ilmu yang mempelajari tentang gua. Nah, sedangkan gua sendiri ini terdapat di kawasan Kars. Karena apa? Karena proses karstifikasi tadi, di mana batuan gamping yang terlarut dengan air. Nah, kemudian di bawah lapisan bumi membentuk sebuah cave atau lubang atau ruang. Nah, itu. Nah, kenapa speleologi sendiri itu berhubungan dengan kawasan Kars? Karena memang speleologi kita kaji dan kita praktekkan ilmunya memang berada di kawasan Kars. Kemudian ada semakin tinggi pelarutan dan singkapan batu gamping tebal, maka akan semakin tinggi pula perkembangan lorong goa. Jadi semakin tinggi pelarutan atau semakin sering terjadinya pelarutan, maka lorong goa pun perkembangannya akan semakin tinggi atau semakin besar. Jadi seperti ada yang terdapat gambar tempat air menghilang atau tempat air merembes ke dalam bawah tanah, itu biasanya kita sebut dengan entrance atau lubang gua yang di awalnya itu. Nah, kemudian ada lapisan tanah, batuan gamping, gua, dan mata air. Jadi air tadi masuk melalui tempat air menghilang itu, kemudian masuk ke dalam lapisan tanah dan mengalami proses karstifikasi dengan batuan gamping sehingga menghasilkan gua, dan air tersebut bisa keluar menjadi mata air Kars. Speleologi di Indonesia tergolong ilmu masih baru dan mulai berkembang sekitar tahun 1980, sedangkan di Prancis dan Jerman sudah mempelajari ilmu tersebut sejak abad 19. Speleologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perguaan. Kata tersebut diambil dari bahasa Yunani speleon yang berarti gua dan logos yang berarti ilmu, sehingga speleologi dapat diartikan secara umum sebagai ilmu yang mempelajari tentang gua beserta lingkungannya. Sebelum berlanjut, yang pertama adalah definisi gua. Menurut IUS atau International Union of Speleology yang berkedudukan di Wina, Australia, gua adalah setiap ruangan bawah tanah yang dapat dimasuki oleh manusia.
memiliki sifat yang khas dalam mengatur suhu udara di dalamnya, yaitu pada saat udara di luar panas, maka di dalam gua akan terasa sejuk. Begitu pula sebaliknya. Gua-gua yang paling banyak ditemukan di Indonesia adalah gua Batu, Gamping, atau gua Kars. Sedangkan menurut RKTKO, gua adalah ruangan bawah tanah, baik terang maupun gelap, luas maupun sempit, yang terbentuk melalui sistem pencelahan, rekahan, atau aliran sungai yang kadang membentuk suatu lintasan aliran sungai bawah tanah. Oke, di sini habis pemetaan gua. Sekarang kita beralih ke teknik inventarisasi gua. Maksudnya adalah pendataan bentukan alam yang terdapat di suatu kawasan kars meliputi gua, mata air, dolen, telaga kars, dan sebagainya. Teknik inventarisasinya melakukan IMMP atau ilmu membaca medan dan peta, menyusuri area sekitar dengan melihat bentukan alamnya seperti apa, terus bertanya pada penduduk. Oke, selanjutnya di sini ada keberadaan gua. Berada di lembahan atau cekungan atau doline, berada di jalur air, vegetasi yang rapat pada entrance gua, terus komponen inventarisasinya tuh entrance, doline, mata air, bentukan alam kars lainnya tentunya. Oke, di sini ada manfaat inventarisasi objek fisik kars. Dengan terkumpulnya data fisik suatu kawasan kars akan sangat membantu dalam menentukan pengelolaan dan perlindungan kawasan kars tersebut. Dapat diketahui hubungan antara objek kars, pengaruh satu objek kars dengan objek yang lainnya. Misalnya, sebuah gua yang dihuni oleh kelelawar pemakan serangga akan dapat luasan diketahui daerah yang dapat diamankan oleh kelelawar tersebut dari hama dan vektor penyakit menular. Pegiat speleologi dapat membuat perencanaan lebih matang dalam persiapan penyelenggaraan kegiatan ekspedisi. Nah, penelusuran gua ini dapat memperkirakan gua-gua yang saling berhubungan dan hubungan antara objek fisik kars. Nah, berikut alat-alat teknik inventarisasi mulai dari logistik, kamera, terus alat pisotobas, terus GPS, ada HT, terus papan buat nulis, proyektor, terus ada kompas. Fotografi dalam gua. Dalam fotografi gua ada beberapa tips dan trik. Salah satunya adalah membutuhkan settingan dan peralatan foto yang memadai. Beberapa peralatan fotonya adalah kamera, bisa memakai pocket kamera atau SLR. Selanjutnya adalah dry bag untuk menaruh peralatan supaya tidak terkena air saat menyelusuri gua. Kalau selanjutnya adalah senter atau headlamp, setidaknya memiliki 2 senter untuk penerangan saat jalan dan satu lagi spare senter untuk menerangi saat pengambilan foto. Idealnya kita membutuhkan tripod supaya mendapatkan hasil yang maksimal, tapi jika tripod tidak memungkinkan atau terlalu merepotkan, bisa juga tidak menggunakan. Settingan yang diusulkan yaitu menggunakan ISO yang agak tinggi untuk mencegah shutter speed terlalu lambat. Berikutnya beberapa tips memotret di dalam gua. Yang pertama adalah pilih objek foto yang menarik. Objek foto yang menarik itu contohnya seperti stalaktit, stalagmit, terus gorden. Yang kedua, gunakan tripod jika ingin menghasilkan hasil yang maksimal untuk kestabilan dan juga supaya foto tidak menghasilkan blur. Yang selanjutnya, cahaya akan sangat dibutuhkan dalam proses foto dalam gua. Cahaya yang sangat minim akan menghasilkan foto yang kurang bagus. Untuk hasil yang lebih baik, gunakan lensa yang bukaan lebar. Jika memiliki bukaan lensa yang lebar, maka cahaya yang masuk ke dalam lensa bisa lebih besar dan hasil foto terlihat lebih jelas. Selanjutnya adalah beberapa hasil fotografi dalam gua.
Ini yang pertama adalah gorden. Yang kanan atas ini adalah stalaktit di Gua Gong. Biospeleologi. Biospeleologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam speleologi yang lebih mendalami kehidupan dan faktor-faktor yang mendukung kehidupan di dalam gua. Armand Fair tahun 1904 mengusulkan istilah biospeleologi untuk sebuah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bawah tanah. Ilmu ini benar-benar berawal pada pertengahan abad 19. Segala perihal mengenai kehidupan di lingkungan gua ini dikaji dalam bidang ilmu biospeleologi, di mana biospeleologi berasal dari kata bio yang artinya hidup dan speleo yang artinya gua dan logos yang artinya ilmu. Jadi biospeleologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan di dalam gua. Merupakan cabang ilmu speleologi yang mengkaji kehidupan di dalam ekosistem gua. Objek kajian ilmu ini mencakup seluruh makhluk hidup, komponen biotik dan lingkungannya, komponen abiotik, serta interaksi keduanya di dalam ekosistem gua. Gua merupakan lingkungan dengan karakter yang unik dan spesifik. Salah satu ciri utama lingkungan gua adalah kondisinya yang gelap tanpa adanya cahaya matahari. Hal ini menyebabkan tumbuhan hijau tidak dapat eksis atau berkembang di dalamnya. Selanjutnya adalah lingkungan gua. Lingkungan gua terbagi menjadi 3, yaitu ada zona terang, zona remang, atau zona gelap. Zona terang biasanya terdapat di mulut gua atau sering disebut dengan entrance zone. Merupakan zona pertama yang dijumpai ketika memasuki gua. Zona ini berbatasan langsung dengan lingkungan luar gua dan masih terkena cahaya matahari secara langsung. Kondisi mikroklimat atau contohnya suhu dan kelembapan udaranya di zona ini masih sangat fluktuatif mengikuti kondisi lingkungan luar gua. Beragam tumbuhan hijau masih dapat berkembang di zona ini. Umumnya biota yang dijumpai di zona ini beragam dan komposisi jenisnya mirip dengan yang ditemukan di luar gua, karena dia masih memiliki kesamaan dengan yang berada di luar gua. Zona remang atau biasa disebut dengan zona twilight zone merupakan zona tengah yang membatasi zona terang dan zona gelap. Sesuai dengan namanya, zona ini memiliki kondisi lorong yang remang-remang karena cahaya yang sampai ke zona ini sangat terbatas. Terbatasnya karena dia hanya mendapatkan pantulan dari zona terang. Jadi tidak mendapatkan sinar matahari secara langsung. Kemudian kondisi mikroklimat di zona ini juga masih mengalami fluktuasi, walaupun tak se ekstrim di zona terang. Beberapa tumbuhan hijau seperti lumut dan paku-pakuan masih dapat hidup di zona ini. Biota yang dijumpai biasanya kombinasi antara jenis-jenis yang umum dijumpai di dalam gua dan jenis-jenis yang jarang dijumpai di dalam gua. Kemudian selanjutnya adalah zona gelap atau dark zone. Merupakan zona yang menjadi ciri khas lingkungan gua. Kondisi lingkungan di zona ini gelap gulita, tidak ada cahaya matahari sedikit pun. Mikroklimat lebih stabil dan sangat sedikit mengalami fluktuasi. Zona inilah yang pada umumnya dihuni oleh biota-biota khas gua yang telah mengalami adaptasi spesifik. Nah, berikut adalah contoh dari gambar zona terang, zona gelap, maupun zona remang. Nah, seperti yang dapat kita lihat, kita bisa melihat semua zona dalam gambar-gambar berikut ini, di mana ada zona terang atau zona yang terkena matahari secara langsung. Kemudian di sekitarnya ada zona remang yang mendapatkan sinar matahari hanya dari pantulan dari zona terang, dan kemudian ada zona gelap yang tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali. Kemudian biota gua dan adaptasinya. Biota gua ada aksidental, yaitu merupakan jenis biota yang berkunjung ke gua secara kebetulan. Jenis ini tidak memiliki adaptasi terhadap lingkungan gua dan biasanya akan segera mati bila tidak dapat segera keluar dari gua. Jadi kayak cuman mampir gitu aja.
Selanjutnya ada triglosen atau stigosen, merupakan kelompok fauna yang hidup di dalam gua, namun secara berkala harus pergi keluar gua untuk mencari makan. Jadi dia hidupnya di dalam gua, tapi sesekali harus keluar gua untuk mencari makan. Ini contohnya adalah kelelawar. Trigofil merupakan kelompok fauna yang menggunakan gua sebagai tempat tinggal untuk sebagian besar siklus hidupnya, akan tetapi juga dapat ditemukan di habitat luar gua yang memiliki kondisi mirip dengan lingkungan gua. Selanjutnya ada trigobit atau stigobit, yaitu merupakan kelompok fauna yang hidupnya mutlak bergantung pada lingkungan gua dan tidak dapat hidup di luar gua. Kenapa ada istilah troglo? Istilah troglo pada awal kata itu diperuntukkan bagi biota yang hidup di lingkungan terestrial atau daratan. Sedangkan istilah stigo untuk biota akuatik atau yang hidup di perairan. Nah, ini merupakan contoh dari biota di dalam gua. Ada kepiting gua atau yang biasa disebut dengan Karstama jacobsi. Kemudian ada, kalau saya menyebutnya kalacemiti, atau bahasa ilmiahnya adalah Speocera saesa. Kemudian ada laba-laba, dan ada kelelawar, dan juga ada ikan albino atau ikan buta. Dia albino akibatnya adalah karena dia tidak pernah terkena matahari. Jadi dia mengalami perubahan spesifikasi bentuk komposisi tubuhnya, baik itu pigmennya atau bola matanya mengecil dan lain sebagainya. Jadi dia berubah tapi bertahap berubah tergantung situasi guanya.